Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Rabu 27 Maret tahun 2024. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Juru Selamat yang Hidup. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami hingga di pagi ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan, biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi, pekabaran firman Tuhan kita dengan judul Juru Selamat yang Hidup. Dan ayat firman Tuhan Ibrani 7 ayat 25, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kristus berkata, kamu akan menjadi saksiku. Engkau harus menyampaikan firman kehidupan, membiarkan terangmu sedemikian bersinar di hadapan orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik, dapat memuliakan Bapamu yang di sorga. Pengakuan gereja, deklarasi bukti-bukti kebenaran, kasih, kesetiaan, dan kuasa Allah adalah agen-agen surga yang dipilih untuk menyatakan kasih pengampunan Kristus kepada dunia. Kesaksian umat Allah ketika dikesankan oleh Roh-Nya akan menginsafkan setiap orang dari dosa, mengabaikan keselamatan yang begitu besar. Sementara orang-orang yang bertobat kepada Allah mengakui kuasa-Nya yang dinyatakan melalui para bapa dan para nabi. Mereka memiliki kesaksian yang lebih menarik untuk diberikan mengenai mujizat-mujizat kasih karunia Kristus. Juru selamat yang hidup dalam pengalaman mereka saat ini dan secara pribadi, pengakuan yang berharga akan kebaikan, kesabaran, dan kasih Tuhan ini, jika disertai dengan kehidupan yang konsisten, membawa serta kekuatan yang tak dapat ditolak, yang menghasilkan keselamatan jiwa-jiwa. Rasul berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Setiap kebenaran penting yang diterima ke dalam hati harus dinyatakan dalam kehidupan. Adalah sebanding dengan penerimaan kasih Kristus yang menuntun pria dan wanita ingin mewartakan kekuatannya kepada orang lain, dan tindakan mewartakannya memperdalam dan menguatkan nilainya bagi jiwa mereka sendiri. Mereka yang jiwanya penuh dengan kasih Kristus, penuh dengan keinginan untuk mengungkapkan penghiburan, harapan, dan kedamaian yang memenuhi hati mereka. Mereka merasa seperti Paulus ketika dia berkata, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
sebagai perenungan keinginan untuk mewartakan kasih Kristus datang sebanding dengan penerimaan kasih itu. Kapan terakhir kali saya memberitahu seseorang tentang kasih Kristus? Puji Tuhan bahwa Juru Selamat kita adalah Juru Selamat yang hidup. Bahkan karena Dia adalah Juru Selamat yang hidup, Dia menyerahkan hidupnya untuk kita manusia, menyerahkan hidupnya dalam kematian sehingga kita memperoleh kehidupan. Jadi ini yang luar biasa, bahwa seluruh agen-agen kasih Allah itu dinyatakan kepada kita, yaitu melalui semua yang kita rasakan setiap waktu. Jadi puji Tuhan untuk pekabaran pagi ini, kiranya dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran yang indah di pagi ini. Bila dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami, menuntun kami untuk tetap setia kepadamu. Pelihara kami hari ini di setiap tugas kami, bila kami tidak berjalan sendiri tetapi selalu dengan Tuhan. Inilah menjadi doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Demikianlah pekabaran di pagi ini, sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita semua. Shalom.